Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita semua. Amin ya Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Ustadz telah hadir. Sebelum acara dimulai, malah kita baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara demi acara pada hari ini dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami persilahkan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian zuhur yang saya hormati pun Allah muliakan. Salat itu ada 3 macamnya. Yang pertama ada salat fardu, yang kedua ada salat sunnah punya waktu, punya sebab, yang ketiga ada salat sunnah tidak punya waktu, tidak punya sebab. Yang pertama salat fardu, seperti yang sudah saya tulis di papan tulis. Salat fardu itu ada 5. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga salat qada, yang keempat salat nazar, dan yang kelima salat i'adah. Udah pernah dengar belum i'adah? Udah, sekarang ini baru ya. Tuh, yang pertama salat fardu, fardu ain, fardu kifayah, salat qada, salat nazar, dan salat i'adah. Mana itu fardu ain? Fardu ain itu salat yang mesti kita kerjakan menjadi tanggung jawab sendiri. Apabila kita kerjakan berpahala, tidak kita kerjakan berdosa. Salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya, itu fardu ain. Ada yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu salat yang apabila orang lain kerjain, kita udah gugur kewajiban untuk mengerjakan. Mana contohnya? Seperti salat jenazah. Pak RT udah nyolatin, RW udah nyolatin, Amil udah nyolatin, kita mau berangkat kerja cuman nengokin doang dah, cuman takjiah doang, kagak sempet ikut sholatin, maka kita enggak berdosa karena udah diwakilin sama orang lain. Tuh, pertama sholat fardu ain, fardu kifayah, yang ketiga sholat qada. Apa itu sholat qada? Sholat pengganti, sholat pengganti yang pernah kita tinggalin. Ada 2 sebab yang menyebabkan orang sholat qada, ada 2 sebab. Yang pertama, karena sesuatu yang memang urgent, sesuatu yang memang mendesak, tidak sengaja. Yang kedua, disengaja. Yang pertama, yang boleh diqada sholat yang mendesak, urgent, ditinggalkan, urgent meninggalkannya. Yang kedua, disengaja. Mana yang kagak sengaja contohnya? Yang kagak sengaja itu ketika kita tidur jam 9 malam.
Tidur jam 9 malam Pak. Tiba-tiba bangun jam 6. Kebluk banget dah tuh. Udah ada petir, geledek, hujan. Kagak ngaruh. Udah ngangak, mangap, ngiler aja dia. Kagak dibangun-bangun. Kagak bangun-bangun. Walaupun kayak apa juga suara, kagak bangun. Tiba-tiba bangun jam 6. Boleh nggak sholat subuh? Boleh nggak Bu sholat subuh? Boleh nggak? Boleh. Iya. Kita tidur jam 9, tidur jam 10, tiba-tiba bangun jam 6 pagi. Enggak sengaja kelewatan sholat subuh. Boleh nggak ngerjain sholat subuh? Boleh. Boleh kagak sengaja. Boleh mengerjakan sholat subuh. Niatnya bagaimana? Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqiblal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ditawain sama malaikat. Ditawain sama malaikat. Sholat jam 6 adaan. Ini waktunya udah habis coy, kata malaikat. Woi, udah habis waktunya. Subuh jam 6. Waktunya udah habis. Subuh sekarang jam 4:30 lewat 10. Isyraq jam 5:30. Matahari terbit jam 5:30. Setelah lewat 5:30 tuh udah kagak boleh sholat subuh lagi. Andai kata kita kesiangan kayak cerita tadi, boleh mengerjakan sholat subuh, cuman niatnya beda. Niatnya beda. Kalau tadi usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Adaannya diganti sama kodoan. Yang ketiga, kodo. Karena udah bukan waktunya, udah habis waktunya. Jadi niatnya kodoan, bukan lagi waktunya. Ini cuma bukan ngajarin ini, ngingetin pasti udah pada tahu. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Tuh boleh mengerjakan sholat subuh. Yang kedua karena sengaja. Yang namanya orang laki kan hobi main bola, bener gak? Dulu kita masih di kampung, masih zaman SMP, SMA, masih sering tarkam. Main bola 3:30, azan 3:30. Tanggung amat ya. Udah main bola aja dah. Akhirnya asar lewat, maghrib, iya masih keduman juga maghrib. Nyampe rumah maghrib, akhirnya asarnya lewat. Kan kagak mungkin belepotan segala macam sholat asar. Habis. Boleh mengerjakan sholat asar habis maghrib. Boleh. Cuman niatnya usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Andai kata kita di mobil macet, nggak sempet keluar, nggak sempet sholat, nggak memungkinkan, boleh kita niat dalam hati, ya Allah, nanti saya akan mengerjakan sholat. Selesai, begitu dapat tempat, begitu dapat masjid, dapat musola, begitu bisa kagak macet lagi. Boleh seperti itu. Niatnya kodoan. Niatnya apa? Kodoan. Dalilnya mana? Karena sekarang orang banyak nanya dalil. Dalilnya mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat zuhur berjamaah bareng sahabat-sahabat beliau di Madinah. Selesai jikiran, Rasul kedatangan tamu sampai menjelang waktu asar. Datang waktu asar, Rasul mengerjakan sholat asar. Selesai sholat asar, jikiran dan lain sebagainya. Selesai sholat asar, pulang ke rumah Rasulullah. Saat itu giliran Ummu Salamah, istri beliau yang lainnya. Ke rumah siapa, Bu? Ummu Salamah. Dalam perjalanan Rasulullah keingetan, ya Allah, belum mengerjakan sholat ba'diyah zuhur. Belum mengerjakan sholat ba'diyah zuhur. Tadi keasikan ngobrol sama tamu, dialog masalah agama. Maka ketika sampai rumah Ummu Salamah, Rasulullah sholat 2 rakaat. Kata Ummu Salamah istri beliau, ya Rasul, engkau sholat apa ya Rasul? Kata engkau sholat habis asar haram hukumnya. Engkau lupa ya Rasulullah? Rasulullah udah melaksanakan 1 rakaat, tetap dilanjutin sama Rasulullah sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah.
baru dipanggil istri beliau Ummu Salamah. Ada apa istriku? Ya Rasul, bukankah engkau pernah ngomong apa istriku? Kata engkau nggak ada sholat habis asar, haram hukumnya ba'diyah asar. Kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku bukan melaksanakan ba'diyah asar, tapi aku melaksanakan kodok ba'diyah juhur. Tadi kelupaan belum sholat ba'diyah juhur. Sholat sunnahnya aja dikodok Rasulullah. Lah kita kalau ngikutin Rasul udah banyak banget kalimat yang mesti kita kodok. Kagak habis-habis kita. Udah berapa tahun ini ya? Sholat sunnahnya aja dikodok. Lah kita mah gak usah mikir sunnahnya dah, pardunya aja dah. Ya kali yang namanya kita dulu pernah tinggal di kampung, seumpamanya begitu, pernah yang namanya sakit cacar begitu ya. Sakit cacar, panas banget kata emak kita. Jangan mandi, jangan kena air. Sakit gitu, pada bentol-bentol kedinginan. Jangan mandi, makin keluar ntar. Ya bener kita kagak mandi, kagak kena air. Kagak sholat juga akhirnya. Kagak sholat, ampe orang tua kita itu emang orang dulu macem-macem baik. Tiker dibakar, dibore-borein katanya biar sembuh. Ampe kita kagak sholat. Kita ingat-ingat sekarang, udah belajar bab kodok. Gua dulu kagak sholat 3 hari itu gara-gara sakit cacar. Bayar sekarang. Bayar sekarang. Orang punya utang sama kita, dia kagak bisa bayar. Cuman ngomong minta maaf doang, selesai apa kagak? Kagak. Gue maafin lu bayar lah, tapi bayar dulu cicil. Terserah mau nyicil sehari cepet kek 200 kek 300 kagak apa-apa. Tapi kan lama-lama kita pegel juga ya. Pegel nggak? Pegel nih madit cepet. Udah dah, gak usah dibayar lah, gue maafin, gue ikhlasin. Nah itu Allah juga begitu. Kalau kita udah bayar, kita udah nyicil utang kita sama Allah, kata Allah, udah dah, gue udah maafin, mati aja lu mati. Kalau mati bayar kagak? Selesai. Cuman kalau ibu mohon maaf, kalau menstruasi kagak dikodok kagak. Itu memang udah keringanan dari Allah. Itu mah kagak. Lalu memang rajin, gue udah berapa tahun umur gue nih, gue bayar juga. Kagak. Yang dikodok itu yang kita tinggalkan dengan sengaja, yang kita tinggalkan tidak sengaja, itu wajib dikodok sholatnya. Andai kata ada yang ngomong, kita mah tobat aja udah, tobat. Yang lalu nggak usah dibayar. Nanti kalau di akhirat diminta sama Allah, mau bayar pakai apa? Mendingan kita cicil dah, kita cicil. Makanya di pesantren pernah ada teman yang dia habis sholat lagi, lu sholat apaan kok rajin banget, habis johor lagi. Gua dulu sebelum masuk pesantren 2 tahun gua kagak sholat. 2 tahun kagak sholat. Sekarang gua udah pesantren, udah tahu ilmunya bab kodok, gua mulai bayar cicilan gua. Habis sholat juhur lagi. Sampai berapa tahun? Sampai 2 tahun. Lah kalau kita mungkin kagak sampai segitu-gitunya ya. Kita paling sehari 2 hari doang. Itu gak karena ketiduran malam nonton Real Madrid. Ketiduran Real Madrid menonton, sholat pak ketiduran. Tuh yang ketiga, sholat kodok. Yang keempat, sholat nazar. Apa tuh sholat nazar? Ya Allah, andai kata saya naik gaji, saya akan sholat sunnah duha 8 rakaat. Gue banyak dah. Saya akan sholat sunnah 4 rakaat duha, nazar. Maka sholat duhanya itu hukumnya bukan sunnah, wajib. Boleh kita niat usolli fardhu zuha rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Atau kalau gak ada pakai fardhu, usolli duha najron lillahi ta'ala. Mesti ada kata-kata najarnya. Paham tidak? Paham. Yang terakhir, i'adah. I'adah itu mengulang sholat. Sholat i'adah, mengulang sholat. Mana dalilnya? Ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan, saya lupa apa sholat zuhur, apa sholat asar, tapi yang jelas sholat fardu di Madinah. Ketika Rasulullah selesai melaksanakan sholat berjamaah, tiba-tiba datang sahabat, kucluk, ketinggalan jamaah, kagak masbuk, kagak ketinggalan jamaah. Udah assalamualaikum baru sampai ke masjid. Kata Rasulullah, man yatasaddaqo ala hadza. Siapa yang mau sedekah sholat sama dia? Saya ya Rasulullah. Ini tadi sahabat udah sholat apa belum? Udah sholat apa belum? Udah. Disuruh ngapain lagi sama Rasulullah?
suruh sholat lagi. Imamnya siapa? Imamnya Rasulullah, tapi disuruh sholat lagi. Man yatasoddaqo ala haja, siapa yang mau sedekah sholat sama dia. Temen kita yang tadi datang telat sholat, aturan dapat cuman 1 derajat, karena kita sholat sama dia, entah itu kita jadi makmum, entah itu kita jadi imam, jadi dapat berapa derajat dia? Jadi dapat 27 derajat. Itulah namanya sholat iadah, mengulang sholat, sedekah sholat. Wis gampangnya, kalau kita pulang ke rumah, andai kata di jalan kita udah sholat maghrib di jalan, di pom bensin dan lain sebagainya, di masjid. Begitu kita sampai rumah, isya, taruhlah 6:30 dah, sampai rumah 6:30. Kita tanya bini kita, ya emang dia habis buka puasa kali mah, mah udah sholat maghrib belum? Belum. Udah sholat maghrib belum? Belum. Ayo sholat lagi ya sama bapak. Lah emang bapak belum sholat maghrib? Udah sholat maghrib. Lah kok sholat lagi? Udah belajar tadi di pengajian habis zuhur, SKI namanya, ya, tentang sholat iadah, mengulang sholat. Boleh mengulang sholat, mau jadi makmum, mau jadi imam, kagak apa-apa. Hukumnya sunnah, tapi yang dikerjakan sholat fardu. Bagaimana niatnya? Niatnya sama aja seperti sholat-sholat yang lain. Yang namanya niat sholat sunnah itu seperti saya tulis tuh, qasad, ta'arud, ta'in. Ukuran sah atau tidak niat kita itu cuma 3. Qasad, saya berdiri kali ya. Ukuran sah niat cuma 3. Qasad, ta'arud, ta'in. Qasad itu bunyinya apa? Usolli, saya niat. Ta'arud apa bunyinya? Fardu. Ta'in mesti disebutin apakah subuh, apakah zuhur, apakah asar, apakah maghrib, apakah isya. Makanya ada hadis innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Apa niat lu? Wa innamal likulli imri'in manawa. Saya niat sholat fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Kalau kita terburu-buru, niat begini doang boleh nih. Usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar, sah. Usolli fardhu zuhri, sah. Lah kalau dulu kan kita diajari sama guru ngaji kita, sama guru sekolah kita, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu mah afdolnya begitu. Tapi sekira-kira kita agak sempat atau terburu-buru, ukuran niat segini doang bisa boleh. Saya niat zuhur karena Allah Ta'ala, atau saya niat zuhur Allahu Akbar, sah ukurannya. Mesti disebutin. Kalau sholat fardu mesti disebutin fardunya. Niat itu rukun itu terbagi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qalbi, ada rukun kauli, ada rukun fi'li. Rukun qalbi itu 1, niat. Jadi pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hati kita ngomong, saya niat salat fardu zuhur. Kalau mengikut imam, makmuman lillahi ta'ala, mesti ada kata makmumannya. Kalau kita sholat fardu, mesti kita ngucapin fardunya. Usolli fardu zuhri, saya niat sholat fardu zuhur. Emang kenapa? Wajib hukumnya ngucapin fardu. Kok begitu? Karena ada sholat zuhur yang hukumnya sunnah, ada sholat asar yang hukumnya sunnah, ada sholat maghrib yang hukumnya sunnah. Mana sholat zuhur yang hukumnya sunnah, maghrib dan seterusnya? Itu yang dikerjain sama adik-adik kita, sama anak-anak kita yang belum balik. Itu hukum zuhur asarnya sunnah. Jangan dibilangin tadi kalau sholat pisan, jangan dibilangin. Yang tahu kita doang. Dia sholat zuhurnya sunnah yang belum balik. Lah kalau kita mesti ngucapin usolli fardhu zuhri, saya niat sholat fardu zuhur. Kalau ikut makmum, ikut imam, mesti nyebutin makmuman lillahi ta'ala. Tuh, yang kedua rukun kauli, rukun ucapan. Ini kadang-kadang mohon maaf, orang pelajaran dasar banyak yang kelupaan karena melihatnya mungkin kecil, gampang, tapi ternyata ini menentukan. Rukun kauli ini ucapan. Ucapan ini apa?
mesti berbunyi. Kalau kita assalamualaikum sholat kedengeran apa kagak? Bu, Pak, kalau kita assalamualaikum ada suaranya nggak? Assalamualaikum warahmatullah. Bunyi nggak? Bunyi nggak? Bunyi. Lah kenapa kalau kita takbir kagak ada suaranya kadang-kadang? Kagak sah sholat kita. Kagak sah sholat kita. Menurut Imam 4 mazhab, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah. Kagak sah, karena ini termasuk rukun ucapan. Mana rukun ucapan? Ngucapin Allahu Akbar mesti kedengeran, minimal dengan telinga sendiri. Coba telunjuk ditaruh di lidahnya, ditaruh di bibirnya, taruh di bibirnya masing-masing. Udah, diem. Ada angin gak yang keluar kalau kita diem? Ada angin yang keluar gak kalau kita diem? Nggak ada. Maka rukun ucapan itu minimal mesti ada angin yang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau ada istilah, kalau ketawa jangan sampai gigi kelihatan. Tapi kalau sholat gigi mesti kelihatan. Kalau ketawa wah, bilang sholat mingkem di dalam hati, kagak sah. Sholat dalam hati kagak sah, pelit banget kayak dukun. Kalau dukun kan baca ramalnya kagak kedengeran ya, gitu-gitu. Emang kenapa? Takut ilmunya kita ambil. Lah kalau sholat mah kagak. Kalau sholat mah jangan kayak ketawa, jangan kalah sama ketawa. Kalau ketawa gigi mesti kelihatan, enggak kelihatan. Kalau sholat gigi mesti kelihatan, mesti ada keluar, minimal ada keluar udara dari mulut kita. Kayak semacam kata yang kedua rukun qauli itu selain takbiratul ihram, yang kedua baca Fatihah. Baca apa, Pak? Baca Fatihah itu rukun qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kalau kita berjamaah juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran enggak? Kedengeran sama diri kita sendiri. Yang penting minimal kata para ulama, sampai ada udara yang keluar dari mulut kita itu udah sah. Tapi andai kata kita dalam hati bacanya, kagak sah kita sholat. Ada satu ulama Imam Hanafi begitu bilang, sah baik sholatnya, asalkan kagak boleh sampai terbesit pikiran di luar sholat. Lah susah model kayak kita mah. Lah kadang-kadang kita mah nyari apa-apa keingetannya di sholat. Bener gak? Kunci di mana ini kunci? Duit mana ini? Ketika Allah ilah di atas TV. Keingetannya di mana? Di sholat. Boleh kita dalam hati, tapi kata Imam Hanafi jangan sampai kepikiran yang lain. Kalau sampai kepikiran yang lain, nggak sah sholat kita. Nggak, udah berapa banyak tuh sholat kita kagak sahnya. Lah ibaratnya kita lagi masih ngaji ya, masih ngaji. Kalau masih ngaji mah dimaafin nama Allah. Insya Allah. Ibarat anak kita lagi belajar sepeda jatuh, kita tawain apa kita alemin? Kita tawain apa kita diemin? Diemin, lagi belajar. Tapi aki-aki udah tua-tua naik sepeda jatuh, ketawain apa surakin? Surakin, begitu juga. Tuh, sholatin jangan. Itu ibarat lagi belajar. Kalau lagi belajar mah udah tua juga kita. Kata Allah maklumin aja. Kita maklumin kalau dia jatuh. Namanya juga lagi belajar. Nama juga lagi belajar. Nama juga, makanya mesti belajar. Jangan pernah kelewatan. Tuh, rukun qauli minimal mesti ada udara yang keluar dari bibir kita. Jangan dalam hati, kagak sah. Namanya juga ucapan. Pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga tasahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus. Yang keempat baca sholawat atas Nabi. Yang kelima itu diantaranya rukun qauli itu ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan hukumnya rukun, kalau yang kiri hukumnya sunnah. Yang kanan wajib, sunnah. Tuh begitu rukun qauli seperti itu. Jangan sampai kita sholat gagu dalam hati, kagak sah. Kagak apa? Kagak sah. Itu jamaah yang dimuliakan Allah. Sholat fardu ada 5. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga sholat qada, yang keempat sholat nazar, yang kelima sholat iadah, mengulang sholat. Kalau kemarin-kemarin kita ditanya sama teman kita, lu udah sholat belum? Udah gue mah udah sholat.
Tapi karena udah belajar ibadah, lu udah sholat belum? Ayo kita sholat lagi. Boleh mengulang sholat, kagak apa-apa. Makanya setelah kita belajar sholat ibadah, kita udah belajar tentang sholat ibadah, mengulang sholat. Ternyata perbedaan kita sama sahabat Nabi dikit doang. Bu, perbedaan kita sama sahabat Nabi dikit. Kalau kalau sahabat Nabi dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Sholat ibadah, sholat ibadah. Sahabat Nabi dikit-dikit. Kalau kita sholatnya dikit, tipis nggak bedanya? Tipis Pak, bedanya kita sama sahabat Nabi. Sahabat Nabi dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Sholat apa tuh? Zuhur, ibadah sampai waktu asar. Kadang-kadang udah lebek ibaratnya sama sholat ibadah. Lah kalau kita di sholatnya dikit. Itu bedanya tipis banget kita sama sahabat Nabi, dikit banget. Maka itu jamaah yang dimuliakan Allah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ini dari Ahwat yang mau bertanya, silakan. Nanti ditelepon lagi, saya lagi ada tali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada 2 pertanyaan boleh ya? Kalau sholat kan aku suka sama anak-anak tuh, masih belum pada sekolah, masih TK. Itu niatnya harus imaman atau makmuman? Terus ini di luar tema ya Ustaz. Aku kan habis gitu ya. Anak aku kan 6 bulan di kandungan meninggal. Itu harus diakikahin apa enggak? Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat sama anak TK gitu ya, kita jadi imam, itu imaman apa biasa aja lillahi ta'ala? Boleh pakai imaman, boleh juga pakai lillahi ta'ala aja, boleh. Dua-duanya boleh. Kalau kita pengen banyakan dikit juga pakai imaman aja, karena walaupun dia TK, bocah juga sebutannya. Bocah juga nggak? Anak orang juga itu. Anak orang juga. Bisa bakalan punya nama juga itu dia. Punya anak orang juga. Boleh kita pakai imaman. Tapi kalau kita merasa kagak yakin, seumpamanya dia kagak bakal bisa ngikutin nih, dia paling cuman sono kemari doang, cuman gaya doang sholatnya, ya kita boleh niat sendiri. Jadi dua-duanya boleh. Boleh lillahi ta'ala, boleh imaman. Yang kedua, akikah itu bagi anak yang sudah dilahirkan. Akikah itu bagi anak yang sudah dilahirkan. Dari segi bahasanya juga motong daging, motong kambing pada saat kelahiran anak. Lah kalau anak udah meninggal dunia, dia akekahin apa kagak? Kagak. Kecuali anak kita belum diakekahin, meninggal dunia, udah lahir, belum diakekahin. Boleh nggak dikakahin orang yang udah meninggal dunia? Boleh saja. Para ulama berpendapat ada yang kagak boleh, ada yang boleh. Kalau kita boleh, silakan. Boleh sampai pahalanya. Kalau kagak boleh, ya terserah mau ngikutin yang mana. Jadi akikah itu bagi anak yang sudah dilahirkan. Kalau belum dilahirkan, kagak wajib diakikahin. Cuman kalau dikasih nama mah ya boleh, karena udah 4 bulan ke atas kan udah ada ruhnya. Boleh dikasih nama. Siapa namanya misalnya dan lain sebagainya, itu boleh kita. Kan keguguran ya Bu ya? Tinggal di perut, dikiret kan? Di sesar janinnya dipendem kan tetap kan? Iya. Iya itu bagi udah ada kuburannya begitu. Ini memang mesti detail kalau bicara fikih, mesti detail. Mesti detail, bukan bercanda, bukan. Emang mesti begitu. Itu berarti udah ada nyawanya dia, udah dikubur. Itu namanya nggak diakekahin karena belum lahir. Lahir udah meninggal dunia, Kalau udah lahir hidup, baru boleh diakekahin. Umur berapa aja boleh. Termasuk kita sama orang tua kita belum diakekahin. Akekah sendiri boleh nggak? Boleh. Itu kadang-kadang durhakanya orang tua sama anak begitu. Bukan anak doang durhaka sama orang tua. Orang tua durhaka sama
anak. Itu hak orang tua ngakekahin kita. Seharusnya orang tua minta maaf. Maafin ya, gue belum sempet akekahin lu. Kambing belum bisa, gue baru bisa motong ayam doang. Boleh itu bilang ayam doang. Sekarang lu akekah beneran dah. Lu punya duit, punya akekah sendiri. Iya nggak apa-apa Pak, saya maafin. Itu yang bagus begitu orang tua. Karena itu hak orang tua ngakekahin anak. Itu utang kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Akikah itu kita ibaratnya bayar utang. Anak yang belum diakikahin ibaratnya masih tergadai, belum ditebus. Siapa yang belum ditebus di sini? Silakan diakikahin kalau kita punya rezeki, nggak apa-apa. Termasuk seumpamanya kita mau akikahin orang tua kita yang udah meninggal, itu nggak apa-apa. Kalau mazhab Syafi'i nggak apa-apa, termasuk amal jariah. Itu ya. Udah ya Bu, ada lagi? Lahirnya harus dalam kondisi hidup. Yang penting hidup. Karena bahasa akikah itu motong kambing, motong binatang, nyembeli untuk kelahiran anak, bukan kematian anak, ya kan? Untuk kelahiran anak, untuk anak yang hidup diakikahin, kagak apa-apa. Ya. Ada lagi? Silakan. Mungkin ada lagi pertanyaan? Tutup dengan doa. Tidak ada lagi? Benar nggak ada lagi nih? Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa. Duduk di majlis ilmu, di majlis talim. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah sehatkan badan kita. Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Bil barakah wal karamah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali walikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wa lafafa indal hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan wa hasilna maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan wa hasil ma maqasidana. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Bareng-bareng Pak Bu. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat melaksanakan kodok salat fardu yang kita tinggalin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dengarkan siraman rahmat Islam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.